Halo teman progres, kembali lagi bersama kakak dan pada video kali ini kita akan belajar materi lanjutan dari zat makanan ya. Untuk teman progres yang ingin belajar sistem pencernaan secara urut, bisa langsung aja cek di playlistnya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi, protein adalah salah satu zat makanan yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang terdapat unsur fosfor, sulfur, besi, dan kobalt. Lalu, monomer dari protein adalah asam amino. Jadi, jika dipecah, maka protein akan terdiri dari banyak asam amino. Minimal ada 20 asam amino ya. Kemudian, untuk klasifikasi protein, pertama, berdasarkan fungsinya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural berperan dalam penyusunan sel, jaringan, maupun organ. Sedangkan protein fungsional berperan dalam pembentukan antibodi, enzim, ataupun hormon. Nah, tadi kan protein jika dipecah menjadi banyak asam amino ya. Untuk asam amino ternyata dibagi lagi nih menjadi 3 golongan, yaitu asam amino esensial, asam amino semi-esensial, dan asam amino non-esensial. Untuk asam amino esensial diperoleh dari luar tubuh, yaitu melalui makanan. Contohnya seperti fenilalanin, leusin, dan metionin. Lalu untuk asam amino semi-esensial adalah asam amino yang dibuat dari asam amino lain. Contohnya seperti sistein, tirosin, dan prolin. Terakhir, untuk asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh. Contohnya seperti alanin, asparagin, dan asam aspartat. Untuk lebih jelasnya, contoh dari golongan asam amino bisa dilihat pada tabel berikut ya. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk asam amino semi-esensial, prekursornya atau bahannya adalah asam amino juga. Contohnya seperti asam amino sistein yang berasal dari metionin dan serin. Lalu contoh lain ada tirosin yang berasal dari fenilalanin. Oke, kita lanjut ke fungsi dari protein. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai sumber energi cadangan. Karena protein itu merupakan makromolekul terakhir yang dipecah oleh tubuh sebagai sumber energi. Fungsi protein yang kedua adalah untuk perbaikan dan pertumbuhan. Jadi bagian penting dalam tubuh kita seperti sel, jaringan, organ, antibodi, enzim, dan hormon, ternyata sebagian besar bahan penyusunnya adalah protein. Maka dari itu, protein sangat berperan penting dalam pertumbuhan serta perbaikan struktur tubuh. Fungsi protein selanjutnya adalah untuk mengatur keseimbangan air. Jadi, air di dalam tubuh kita harus dalam keadaan seimbang atau homeostasis. Pada semester 1 kelas 11, kita pernah belajar tentang membran sel yang berfungsi untuk jalan masuk atau keluarnya suatu ion atau zat. Nah, protein merupakan salah satu komponen yang ada di dalam membran sel tersebut. Jadi, itulah mengapa protein juga berperan penting dalam mengatur masuk atau keluarnya suatu zat seperti cairan. Selanjutnya, fungsi protein adalah sebagai buffer atau menjaga pH tubuh. Tadi kan protein kalau dipecah itu terdiri dari beberapa asam amino. Terus jenis asam amino itu kan ada banyak ya. Nah, dari asam amino yang banyak tersebut, beberapa mempunyai ujung-ujung asam bebas yang dapat bereaksi dengan asam dan basa. Kemampuan inilah yang menjaga kenetralan tubuh. Selanjutnya, protein berfungsi sebagai pembentukan antibodi, karena antibodi sendiri bahan dasarnya adalah protein. Lalu, apa yang terjadi jika tubuh kita kelebihan atau kekurangan protein? Pertama, untuk kelebihan protein dapat menyebabkan obesitas dan asidosis. Seperti yang kita tahu, obesitas itu merupakan kelebihan berat badan, sedangkan asidosis adalah kondisi di mana terdapat penumpukan asam pada darah. Selanjutnya, jika kekurangan protein akan menyebabkan penyakit marasmus dan kwashiorkor. Coba kita amati gambar di slide ini untuk mengetahui perbedaan antara marasmus dan kwashiorkor. Pertama, orang yang terkena marasmus cenderung kehilangan rambutnya. Jadi, kita sering menemukan penderita marasmus dalam keadaan botak. Kemudian yang kedua, penderita marasmus memiliki wajah seperti orang tua. Kulitnya keriput dan terjadi pengecilan otot betis yang parah.
Sedangkan untuk kwashiorkor memiliki ciri kulit bersisik, perut buncit, dan pergelangan kaki yang bengkak. Oke, kita lanjut ke pencernaan protein ya. Pencernaan protein dilakukan secara enzimatis atau menggunakan enzim. Pencernaan protein ini terjadi di dua tempat, yaitu di lambung dan di usus halus. Pertama, pencernaan protein di lambung melalui enzim pepsin dan renin. Enzim pepsin berperan untuk mengubah protein menjadi proteosa atau pepton atau polipeptida. Jadi tergantung dari jenis proteinnya. Sedangkan enzim renin berfungsi untuk memecah protein susu atau kaseinogen menjadi kasein. Setelah dicerna di lambung, selanjutnya protein akan dicerna di usus halus. Di usus halus ada enzim kimotripsin dan tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida. Selain itu, ada juga enzim peptidase atau bisa kita sebut juga sebagai erepsin yang berfungsi untuk mengubah peptida menjadi asam amino. Nah, setelah menjadi asam amino, si asam amino ini akan diserap oleh usus halus dan diedarkan melalui pembuluh darah. Berbeda dengan karbohidrat dan lemak, jika protein di dalam tubuh berlebih, maka protein ini tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Kelebihan protein akan dirombak di hati dan diubah menjadi amonia, amonium hidroksida, atau urea. Amonia dan amonium hidroksida akan disintesis ulang untuk menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Sedangkan untuk urea akan dikeluarkan bersama dengan urin. Dan sekarang kita lanjut ke zat makanan vitamin. Sebagian besar vitamin tidak dapat disintesis oleh tubuh. Hanya ada beberapa vitamin saja yang dapat disintesis oleh tubuh, seperti vitamin K, vitamin B12, dan juga provitamin D. Provitamin D itu sendiri adalah prekursor untuk pembentukan vitamin D. Dan vitamin D-nya akan terbentuk jika provitamin D bertemu dengan sinar matahari. Lalu, untuk klasifikasinya, vitamin itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Untuk larut dalam lemak, contohnya ada vitamin A, D, E, dan K, atau disingkat ADEK. Berarti, untuk vitamin yang larut dalam air, contohnya ada B12, C, dan B6. Gampangnya, semua vitamin selain A, D, E, dan K adalah vitamin larut dalam air ya. Jadi hanya perlu mengingat vitamin larut dalam lemak saja. Selanjutnya kita bahas tentang mineral. Mineral itu merupakan substansi anorganik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Sama seperti vitamin, mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh. Akan tetapi, walau sedikit, keberadaannya itu tetap sangat penting. Lalu mineral dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada makro dan mikro. Mineral makro disebut juga sebagai makronutrien. Makronutrien itu merupakan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh. Contohnya seperti natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Lalu untuk mineral mikro, contohnya ada besi, zinc, dan iodin. Gampangnya, semua mineral selain yang disebutkan di mineral makro adalah mineral mikro ya. Jadi hanya perlu mengingat macam dari mineral makro saja. Oke, kita masuk ke zat makanan terakhir, yaitu air. Seperti yang kita tahu, air itu merupakan sumber kehidupan. Tubuh kita pun sebagian besar tersusun dari air. Selain sebagai sumber kehidupan, air juga berfungsi sebagai pelarut, katalisator atau mempercepat suatu reaksi, kemudian bisa juga sebagai pelumas, pengatur suhu tubuh, dan juga melindungi tubuh. Konsentrasi air di dalam tubuh kita harus dalam keadaan seimbang atau homeostasis. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa protein itu merupakan salah satu komponen yang berperan dalam mengatur keseimbangan air. Akan tetapi, selain protein, ada juga komponen-komponen lain yang mengatur keseimbangan air. Contohnya seperti beberapa kelenjar. Keseimbangan air juga diatur oleh kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, dan juga kelenjar anak ginjal. Oke, inilah video terakhir kita untuk subbab zat makanan. Semoga bisa membantu ya dalam belajar. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.